Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan Papa dan El. Kali ini Papa dan El akan melanjutkan serial khotbah ucapan-ucapan sulit dalam Alkitab dengan tema kuasa mengikat dan melepaskan yang terambil dari kitab Matius 18 ayat 18 yang berbunyi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan salah satu ayat yang seringkali disalahpahami, yaitu Matius 18 ayat 18. Dalam penafsiran umum, seringkali para penafsir berasumsi bahwa ayat ini merujuk pada doa atau peperangan rohani, yaitu mengikat kuasa gelap atau iblis. Tetapi sebenarnya konteks ayat ini berbicara mengenai suatu otoritas yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, dan sosok iblis tidak terlibat di sini. Apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini, dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menerapkannya dalam kehidupan kita? Matius 18 merupakan bagian dari ajaran Yesus tentang kehidupan komunitas orang percaya. Pasal ini menekankan hubungan dalam gereja, termasuk bagaimana menangani dosa dalam persekutuan dan pentingnya pengampunan. Ayat 18 secara khusus muncul setelah Yesus menjelaskan cara menegur seseorang yang berdosa. Jika orang tersebut tidak mau bertobat setelah ditegur secara pribadi, kemudian di hadapan saksi dan akhirnya oleh jemaat, maka ia harus dianggap sebagai pemungut cukai atau orang berdosa. Ayat 18 menunjukkan otoritas gereja dalam membuat keputusan rohani terkait dosa dan pengampunan. Di dalam bahasa asli, kata Yunani yang dipakai pada kata mengikat adalah disite. Kata kerja ini berasal dari akar kata deo, yang berarti mengikat. Dalam konteks hukum Yahudi, istilah ini mengandung arti menetapkan atau melarang secara resmi, bukan sekedar tindakan fisik mengikat sesuatu. Sedangkan kata melepaskan, kata yang dipakai adalah lisite. Kata kerja ini berasal dari kata io yang artinya melepaskan atau membebaskan. Secara hukum ini berarti memberikan izin atau mengampuni sesuatu, melepaskan dari kekangan atau hukuman. Sedangkan frasa di dunia ini dan di surga menunjukkan bahwa keputusan yang dibuat di bumi terkait dengan keputusan ilahi di surga. Struktur kalimat dalam bahasa Yunani menunjukkan bahwa apa yang diikat atau dilepaskan di bumi harus selaras dengan apa yang sudah ditetapkan di surga. Jadi, maksud mengikat dan melepaskan ini sebenarnya merujuk pada ekspresi hukum teknis dalam kehidupan orang Yahudi kuno. Makna mengikat adalah untuk membatasi dalam arti hukum, yaitu untuk melarang sesuatu. Di sisi berlawanan, melepaskan adalah untuk memberikan kebebasan, yang dalam arti hukum berarti mengizinkan sesuatu. Sebagai contoh, seorang sejarawan Yahudi yang hidup pada abad pertama Masehi bernama Flavius Josephus menulis bahwa di bawah pemerintahan Ratu Alexandra dari Yerusalem, atau yang disebut Salome Alexandra 141-67 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai salah satu dari dua perempuan yang pernah menguasai Yudea, kala itu memberikan wewenang kepada kelompok Farisi untuk menjadi administrator dari semua urusan publik di wilayah Yudea. Kalangan Farisi ini diberdayakan dalam urusan legislatif. Mereka diberi wewenang untuk melepaskan dan mengikat atau melarang sesuatu dan juga mengizinkan sesuatu. Dan istilah ini tidak mengarah pada tindakan spiritual, mengikat setan ataupun peperangan rohani. Maka ketika Tuhan Yesus menggunakan istilah mengikat dan melepaskan dalam Injil ini, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang suatu doa ataupun peperangan rohani. Konteksnya adalah hukum dan ketentuan yang berhubungan dengan wewenang rabbinik. Dari pijakan ini, Tuhan Yesus sang imam besar dan hakim yang agung memberikan hak kepada para murid untuk membuat aturan dan menetapkan norma, dogma yang memungkinkan melarang sesuatu atau mengizinkan sesuatu di dalam komunitas mereka sendiri. Salah satunya dapat kita temukan dalam Kisah Rasul 16 ayat 4. Jadi, makna dan pelajaran apa sebenarnya yang terkandung dalam Matius 18 ayat 18 ini? Yang pertama adalah otoritas yang diberikan kepada gereja. Dalam konteks Matius 18, Yesus sedang berbicara tentang disiplin gereja dan bagaimana menyelesaikan konflik di antara orang percaya.
Dia memberikan gereja otoritas untuk mengikat dan melepaskan, yang berarti menetapkan keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menunjukkan bahwa gereja memiliki tanggung jawab dalam menegakkan kebenaran dan menuntun umat kepada pertobatan. Mengikat mengacu pada keputusan gereja untuk menegur dan memberikan disiplin kepada seseorang yang hidup dalam dosa dan menolak untuk bertobat. Sedangkan melepaskan berarti memberikan pengampunan dan pemulihan bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua adalah kesesuaian dengan kehendak surga. Yesus tidak memberi gereja kuasa absolut tanpa batas, tapi gereja harus bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Keputusan yang diambil di dunia ini harus selaras dengan keputusan yang sudah ditetapkan di surga. Artinya gereja tidak boleh bertindak semaunya sendiri, tetapi harus berdoa dan mencari bimbingan Roh Kudus dalam setiap tindakan. Kita sebagai orang percaya juga harus bertindak dalam kasih, bukan dalam penghukuman, ketika menegur atau mengampuni sesama. Jadi, bagaimanakah kita menerapkan prinsip ini dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah menjaga hubungan yang benar dengan sesama. Jika ada konflik atau kesalahan, kita harus mengikuti prinsip dalam Matius 18, yaitu menegur dengan kasih, membawa saksi jika perlu, dan menyerahkan kepada gereja jika masalah tidak terselesaikan. Yang kedua adalah mengampuni dengan tulus. Tuhan memanggil kita untuk melepaskan pengampunan, bukan menyimpan kepahitan. Jika seseorang bertobat, kita harus bersedia mengampuni dan menerimanya kembali. Dan yang ketiga adalah menjalankan otoritas rohani dalam doa. Sebagai orang percaya, kita juga diberi otoritas dalam doa untuk mengikat dan melepaskan. Namun hal tersebut harus digunakan dengan tanggung jawab dan selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi Matius 18 ayat 18 mengajarkan kita tentang otoritas yang Tuhan berikan kepada gereja untuk menegakkan disiplin, mengampuni, dan membimbing umat dalam kebenaran. Namun otoritas ini harus dijalankan dengan bijaksana, dalam kasih, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita sebagai gereja dan pribadi hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, mengampuni sesama, dan menggunakan otoritas rohani kita dengan penuh tanggung jawab. Amin. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekian dulu firman dari Papa dan El hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.